Nama saya Mr. J. Channel saya ini adalah channel yang membuatkan seluruh rangkuman dari alur film. Karena hobi saya yaitu rebahan, makan cemilan, dan tentunya nonton film. Film pertama yang saya akan ceritakan adalah film The Room tahun 2015. Film ini mengantarkan aktris pemeran utamanya memenangkan kategori sebagai aktris terbaik. Dan tentunya film ini juga banyak sekali mendapatkan penghargaan. Bahkan pemeran utama dari film ini, Brie Larson, mengunci dirinya di rumahnya selama sebulan tanpa telepon ataupun internet demi mendalami perannya. Bisa Anda bayangkan kalau itu kita, kalau gue pastinya sudah sakit jiwa. Film ini bercerita tentang seorang wanita korban penculikan yang selama 7 tahun terakhir disembunyikan di gudang yang terkunci, sampai-sampai ia mempunyai anak. Daripada terlalu lama saya membahasnya, oke langsung ke ceritanya. Film dimulai dengan seorang anak kecil yang sedang menceritakan kisahnya. Dia terlahir dari seorang ibu yang kesehariannya hanya berada di dalam ruangan yang sempit. Dia pun bercerita kalau dia lahir di sebuah karpet dan ibunya juga memotong plasentanya sendiri. Anak itu bernama Jack dan ibunya bernama Joy. Hari ini Jack berusia 5 tahun. Mereka berdua hidup di dalam sebuah ruangan yang sempit. Ketika terbangun, Jack menyapa seluruh benda yang ada di ruangan tersebut. Kita dapat melihat betapa kesepiannya si Jack ini sehingga menganggap benda-benda di sekitarnya sebagai temannya. Good morning, TV. Good morning, Sink. Karena hari ini Jack berulang tahun, Joy mengajaknya untuk membuat kue ulang tahun. Tapi sebelum itu mereka melakukan rutinitasnya seperti menggosok gigi, beres-beres maupun olahraga kecil-kecilan di ruangan tersebut. Jack kecil pun terlihat bahagia. Mereka pun segera membuat kue ulang tahunnya. Setelah jadi, Jack tampak kecewa karena kue ulang tahunnya tidak ada lilinnya seperti yang terlihat di televisi. Dan ini pertama kali Jack mendapatkan kue ulang tahunnya. Di sini Jack juga berkata untuk meminta lilin kepada Nick. Nick adalah seorang pria parubaya yang sangat biadab. Dia adalah orang yang menculik Joy dan mengurungnya, bahkan memperkosanya. Bahkan Jack adalah anak biologis dari Nick. Selesai makan kue, mereka pun mandi bersama. Bayangkan, ruangan kecil itu digunakan untuk mandi, makan, tidur, bahkan untuk menjemur pakaian mereka. Joy sangat peduli dengan tumbuh kembang Jack. Anehnya, Joy dan Jack anaknya tidur terpisah. Setiap malam, Jack selalu tidur di dalam lemari. Tak lama, Nick datang. Dia membawa celana jin dan pasokan makanan untuk Joy dan Jack. Nick membuka celana dan kalian tahu kan apa yang akan terjadi? Mendengar suara kasur yang bergoyang, Jack hanya bisa menghitung angka sampai ia tertidur. Tak lama, Joy memindahkan Jack yang sudah tertidur pulas ke tempat tidurnya dan ternyata ketika Nick datang, Joy menyembunyikan Jack di almarinya. Dan setelah Nick melampiaskan nafsunya dan pergi, Joy baru menggendongnya dan memeluknya ketika tidur. Suatu ketika gigi Joy patah dan memberikannya kepada Jack. Jack di sini mencoba untuk menangkap tikus menggunakan roti sisa ulang tahunnya, tapi Joy melemparkan sesuatu sehingga tikus itu pergi. Ia membuat seakan yang hidup itu tidak nyata, tetapi Jack ini tergolong anak yang cerdas. Sempat terjadi perdebatan di sana karena Jack ingin memelihara anjing, padahal tidak memungkinkan untuk memelihara anjing di kamar sesempit itu. Kasihan juga Jack kecil ini. Saat akan menjelang malam, Jack bertanya kemana mereka ketika bermimpi. Jawaban Joy, kita tidak kemana-mana, hanya di sini. Malam harinya seperti biasa, Nick datang dan Jack lagi-lagi harus tidur di almari. Pagi harinya, ia melihat sebuah mainan. Mobil remote control itu adalah hadiah yang diberikan Nick kepada Jack. Joy sering mengajak Jack untuk sekeras mungkin berteriak ke lubang ventilasi. Tujuannya adalah supaya terdengar oleh orang yang berada di sekitar bahwa di gudang itu ada dua orang yang sedang disekap. Di malam harinya, Nick kembali datang dan ia menanyakan apakah Jack suka dengan hadiahnya. Joy bertanya kenapa tidak ada vitamin untuk Jack.
Nick menjelaskan bahwa dia sekarang sedang susah karena dia sudah di PHK sejak 6 bulan lalu. Ketika Joy menanyakan rencana ke depan, Nick malah membentaknya. Ini membuat Jack yang berada di dalam almari kaget, sehingga membuat suara. What are you gonna do about it? Are you looking for a job? There are no fucking jobs! Nick yang penasaran dengan sosok Jack mencoba mendekatinya dengan iming-iming sebuah permen. Tak mau anaknya dilukai oleh Nick, Joy buru-buru mengajak Nick untuk tidur. Tengah malam, Jack terbangun. Dia mengintip keluar dan masih melihat jaket Nick di situ. Jack pun mencoba keluar karena dia penasaran dengan orang yang telah memberikannya hadiah, dan ternyata ia malah membangunkan Nick. Joy pun mencoba melindungi Jack dan berkata untuk jangan menyentuhnya. Ini membuat Nick mencekik leher Joy. Tak lama, Nick pun pergi dengan meninggalkan Joy yang kesakitan dan Jack yang masih bersembunyi di dalam lemari. Setelah Nick pergi, Jack menangis dan memeluk Joy. Jack berjanji tidak akan keluar lagi jika masih ada Nick. Sebenarnya, Joy sudah memperingatkan Jack untuk tidak keluar dari lemari ketika ada Nick. Atas kejadian tadi malam, Nick mencabut pasokan listrik ke gudang tersebut dan juga membatasi pasokan makanan. Joy yang tampaknya sudah tidak tahan dengan kondisi ini mencoba menjelaskan beberapa hal di dunia ini kepada Jack. Awalnya Joy yang memberi penjelasan kepada Jack semuanya tidak nyata, kini berubah 180 derajat dan mengatakan semua itu nyata dan ada kehidupan di luar sana. Sulit bagi Joy untuk menjelaskan sesuatu kepada Jack karena dari lahir sampai umur 5 tahun, Joy selalu menjelaskan bahwa sesuatu itu tidak nyata. Tidak ada kehidupan di luar. Bahkan Joy sempat menjelaskan kronologi dia sampai terjebak di gudang itu. Joy dulu adalah gadis biasa seperti teman-teman lainnya. Ia pun sangat bahagia bisa bermain dan bersekolah bersama teman-temannya. Tetapi suatu ketika Nick menghancurkan masa mudanya. Nick berpura-pura minta pertolongan karena anjingnya terjebak dan dia memanfaatkan situasi ini untuk menculik Joy dan mengurungnya di gudang itu selama 7 tahun. Jack juga anak yang cukup keras. Maklum, mungkin karena ia harusnya mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya dan bermain bersama anak usianya. Dia membentak Joy dan tidak percaya apa yang diceritakan oleh Joy. Listrik pun kembali menyala, namun Joy tampaknya masih kecewa dengan Jack. Ia memalingkan mukanya ketika Jack membangunkannya. Jack pun bermain dan menyiapkan makanannya sendiri. Lambat laun, Jack pun mulai mengerti maksud ibunya. Jack mengatakan akan menghajar Nick karena telah membuat hidup ibunya hancur. Joy pun di sini menjelaskan dia pernah mencoba menghajar Nick tapi gagal. Ia malah mendapat luka di tangannya. Jack menyarankan untuk menghabisinya ketika ia tertidur pulas. Tapi jika itu dilakukan, berarti mereka akan terkurung selamanya di tempat itu. Karena pintu di sana menggunakan kode rahasia dan yang tahu kode itu hanyalah Nick. Joy punya rencana dan menyuruh Jack untuk membantunya. Rencananya adalah Jack akan berpura-pura panas dan memaksa Nick untuk mengantarnya di rumah sakit. Ketika ia di luar, dia akan berteriak-teriak minta tolong. Sebenarnya Jack sempat ragu untuk melakukan hal ini karena dia takut. Tapi Joy sudah tidak tahan lagi dan menyuruhnya untuk melakukannya malam ini. Tak lupa, Joy juga menyelipkan sebuah catatan kecil dan sebuah gigi yang patah milik Jack untuk dibawa Jack. Setelah persiapan selesai, Nick pun datang sesuai dengan waktu-waktu sebelumnya. Rencana ini gagal karena Nick lebih memilih membawakan obat keesokan harinya daripada membawanya ke IGD. It was so cold. Jesus, he's on fire. Okay, well, I'll get him something. Joy pun mencoba cara kedua, yaitu membuat Jack berpura-pura mati. Ketika Jack berpura-pura mati, Joy akan menggulungnya dengan karpet. Ini membuat Nick mau tak mau pasti akan membuangnya. Di saat itulah Jack akan keluar dari tempat itu. Jack sempat marah kepada ibunya karena Jack tidak suka cara seperti ini. Ini seperti paksaan baginya. Dan benar saja, Nick percaya kalau Jack sudah mati dan ia berencana menguburnya. Dia membawa gulungan karpet itu dan meletakkannya di bak belakang truknya. He got worse in the night. Okay, well, you can't stay
Ini pertama kalinya Jack keluar dan menghirup udara bebas. Dia segera menjalankan instruksi dari ibunya dengan melepaskan gulungan karpet itu dan meminta bantuan seseorang. Nick sempat menyeret Jack untuk kembali ke mobilnya, karena saat itu Jack sempat menabrak seorang pria. Untunglah pria itu menyadari ada yang tidak beres dari Nick. Ia mengancam akan menelpon polisi. Saat itu pula Nick melepaskan Jack. Tak lama petugas polisi pun datang dan membawanya. Nampak Jack masih sangat ketakutan sehingga sulit untuk diajak bicara. Jack pun mengeluarkan gigi milik ibunya yang ia simpan. Itu merupakan petunjuk besar bagi polisi. Polisi itu pun menanya beberapa pertanyaan kepada Jack dan akhirnya polisi itu sadar bahwa ibunya Jack merupakan korban penculikan. Dengan sedikit petunjuk dari Jack, polisi itu berhasil menemukan lokasi di mana ibunya disekap selama 7 tahun dan akhirnya Jack dan ibunya kembali bertemu. Dan mereka pun dibawa ke rumah sakit untuk mengecek keadaan kesehatan mereka. Esoknya Jack baru sadar dan ia nampak agak canggung karena seumur hidupnya baru kali ini ia melihat isi dunia. Tak lama ia membangunkan ibunya karena terkejut mendengar sesuatu. Beberapa saat kemudian ayah dan ibunya Joy datang. Suasana haru terlihat di saat itu dan ternyata ayah dan ibunya Joy sudah bercerai. Akhirnya Joy memilih tinggal bersama ibunya. Setibanya sampai di rumah ibunya, mereka dikejutkan dengan banyaknya orang yang berkumpul di sana karena memang kasus ini menjadi sangat viral di sana. Mereka adalah warga yang sangat peduli terhadap Joy dan Jack dan juga ada beberapa wartawan di sana. Setelah masuk di ruangan, mereka diperkenalkan kepada Leo. Dia adalah ayah tiri Joy yang tinggal serumah dengan ibunya. Di sini masih terlihat Jack sangat takut dengan orang asing. Juice. You would like some juice? Tak lama ibu Joy menunjukkan kamarnya sewaktu dia masih remaja. Malamnya mereka makan malam bersama dan suasana pun menjadi berantakan karena nampaknya ada sesuatu yang mengganjal antara Joy dan ayahnya. Is there something wrong? Joy, Put your Joy. spoon down. Let's go. Hey, We're going to bed. no, Joy, don't, Joy. Esok paginya, Joy melihat-lihat kenangan sewaktu dia masih bersekolah. Di sini terlihat dia sangat sedih. Hidupnya telah hancur karena Nick telah merenggut masa mudanya. Paginya, Jack terbangun sendiri dan ia keluar dari kamarnya. Leo yang tahu kalau Jack mengawasinya sengaja berkata seolah dia sedang membutuhkan bantuan. What am I gonna do with play with mirror? Taktik itu ternyata berhasil membuat Jack akhirnya mengobrol dengan Leo. Yeah? He lived in a room. Jack mendapat bimbingan terus-menerus dari seorang dokter. Sebenarnya Joy pun masih harus mendapat bimbingan mental dari dokter, tapi dia menolaknya karena dia masih sangat depresi berat. Bahkan Jack sempat kena marah ibunya karena dia sibuk dengan layar handphone. Joy memaksa untuk bermain Lego supaya Jack tidak bermain dengan layar terus. All these toys. Put these together like. Joy khawatir akan Jack yang nantinya akan sulit beradaptasi dengan lingkungannya. Kelakuan Joy ini membuat ibunya menegurnya dan karena Joy masih depresi berat, mereka bertengkar di depan Jack. Ini membuat Jack ketakutan. Leo yang berada di situ pun nampak tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pada akhirnya Joy memutuskan untuk tampil ke publik. Ia mengizinkan wartawan untuk mewawancarainya. Di sini Joy masih terlihat sangat depresi, apalagi ketika salah satu pembawa acara menanyakan status ayah dari anak tersebut dan juga kenapa saat itu Jack tidak keluar, malah dia membiarkan bersama Joy di dalam terkurung di sana. Tetapi poin penting di sini Joy sangat-sangat sayang kepada Jack.
Malamnya, Jack mendapati ibunya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ternyata akibat depresi yang berat, Joe ingin mengakhiri hidupnya. Mengetahui keadaan ibunya yang sudah sekarat, Jack teriak dan bantuan pun datang. Akhirnya dia dibawa untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Beberapa hari dilalui Jack tanpa Joy di sisinya. Saat Joy menanyakan kabar Jack melalui telepon, respon Jack sangat mengecewakannya. Dia hanya ingin ibunya di sisinya saat ini. Untuk sementara, Joy memang sedang direhabilitasi untuk memulihkan kondisi mental. Yes, we have. We're making cupcakes. Oh, yum. Hari demi hari, Joy mulai akrab dengan neneknya. Bahkan Leo, ayah tiri Joy, membawakan Jack anjing. Sebelum kepulangan Joy, sebenarnya Leo sudah memiliki anjing, tetapi ketika Joy pulang bersama Jack, anjing itu terpaksa dititipkan demi kesehatan Jack yang masih rentan terhadap virus dari udara luar. Karena selama 5 tahun dia belum pernah mengenal udara luar. Suatu ketika Jack meminta neneknya untuk mencukur rambutnya. Sebelumnya ia tak mau dicukur karena baginya rambutnya adalah sumber kekuatan. Untuk itu dia meminta neneknya untuk memotong sumber kekuatannya tersebut guna diberikan ke ibunya. Hari demi hari berganti dan Jack ini sudah mempunyai seorang teman. Bahkan mereka bermain bola bersama dan terlihat Joy sudah pulih dan tampak bahagia. Di akhir film, Jack mengajak ibunya untuk mengunjungi kembali gudang di mana tempat mereka dulu dikurung. Dengan ditemani anggota polisi, mereka ke tempat itu. Dan Jack mengucapkan selamat tinggal kepada benda-benda yang dulu menemani hari-harinya di sana. Bye, plant. Bye, wardrobe. Bye, sink. Film pun berakhir. Pelajaran yang kita dapat dari film ini adalah selalu ada harapan. Dalam kondisi apapun, kita harus selalu optimis, pasti ada jalan keluar dari suatu masalah. Sekian yang bisa saya gambarkan dan terima kasih.